Ya, saya Misasya akan memandu untuk tutorial TOEFL ITP pada pertemuan hari ini. Jadi, untuk TOEFL ITP sendiri itu dites sebenarnya untuk setting English atau bahasa Inggris akademik ya. Jadi, bahasa Inggris dalam kehidupan perkuliahan ataupun di kehidupan seputar akademik. Nah, di sini yang dites ada tiga aspek. Yang pertama ada listening. Nah, aspek listening ini dia mengukur kemampuan ya, kemampuan untuk memahami ya Inggris lisan. Jadi, misalnya ada dialog pendek, ada dialog panjang, ada monolog. Nah, itu kemudian kita diminta untuk mencari inti dari dialog tersebut ya. Jadi yang dicari adalah inti dialognya. Nanti untuk tipsnya akan saya bagikan. Kemudian kita biasa mengenal grammar kalau di TOEFL itu sebagai structure and written expression. Jadi structure and written expression ini kita bagian grammar. Nah, ini yang soalnya paling dikit, ada 40 soal. Kalau listening sama reading ada 50 soal. Kemudian untuk reading, nah ini bagian bagian memahami bacaan berbahasa Inggris dan sayangnya untuk bagian ini kendala siswa adalah kadang-kadang waktunya suka nggak cukup ya. Nah, ini di pertemuan kali ini saya nanti akan kasih tips reading supaya yang dicari akurat sesuai dengan pertanyaan dan juga bisa motong waktu ya. Nah, ini ada topik-topik apa aja sih yang kemudian akan muncul di TOEFL ITP. Jadi kita tidak menghafal per topik karena satu tes orang dengan orang lain itu bisa jadi topiknya berbeda, baik dari listening maupun grammar dan kemudian dari reading itu topiknya macam-macam. Ya. Nah, ini contoh topiknya. Ada yang bahas astronomi, ada yang bahas tentang paleontologi atau ya arkeologi. Nah, ini biasanya sih di section tiganya listening. Nah, itu section tiganya listening yang monolog panjang. Ya, jadi ada satu potongan eh, penjelasan perkuliahan. Nah, itu biasanya topiknya tentang sains atau sejarah. Jadi kita nggak ngafal per topik juga ya. Nah, ada topik-topik tentang kelas ya. Misalnya jadwal kelas. Nah, ini lumayan sering di bagian awal dari listening. Dari nomor 1 sampai nomor 30 pasti ada tentang satu tentang jadwal kelas, kemudian class requirements atau kebutuhan kelas ya. Jadi misalnya ada berapa ada berapa matkul yang harus dipenuhi. Nah, itu masuk class requirement. Referensi perpustakaan. Nah, termasuk cara minjem buku di perpus. Nah, itu masuk juga ya, ke topik dari listening TOEFL. Kemudian ada campus administration atau administrasi kampus. Nah, tentang pendaftaran, kemudian tentang magang, ya, itu masuk ke topik listening. Itu cukup sering. Dan juga tentang club ya atau campus activity, aktivitas di kampus ya, biasanya ekskul ya, dan juga acara sosial. Ini juga yang topik-topik umum juga muncul ya, yaitu jadwal pribadi, transportasi umum, nitip pesan, leaving message, request for information, minta informasi, biasanya minta direction atau minta arah. Dan bisa juga tentang cuaca. Jadi kita nggak ngafalin per topik ya, karena sekali lagi topik dari satu peserta ke peserta lain itu bisa berbeda. Nah, kemudian kita masuk ke soal dan juga alokasi waktunya. Ini saya patokan dari TOEFL ITS. Jadi kalau listening soalnya 50, nah itu dikasih waktunya sekitar 35 sampai 40 menit. Jadi ya
memang total tesnya sendiri 2 jam ya. Nah, itu dibagi ke 3 section. Jadi kalau listening biasanya kita, kalau ITS itu nggak bisa di skip-skip. Jadi nunggu selesai. Jadi misalnya sudah menjawab duluan sebelum misalnya skripnya selesai, nah itu kita tetap harus nunggu audionya selesai. Ya. Kalau listening itu sekitar 35 menit, 35 sampai 40 menit soalnya 50. Kemudian yang grammar. Nah, grammar nih soalnya paling dikit, 40. Makanya alokasi waktunya itu paling sedikit, yaitu cuman 25 menit. Dan reading soal ada 50, waktunya sedikit lebih panjang daripada listening ya, karena reading kita butuh waktu untuk mencerna soalnya, kemudian nyari di bacaan. Nah, total ada sekitar 140 soal. Nah, ini gradingnya TOEFL ya, teman-teman. Jadi, ini mungkin saya zoom dulu. Nah, segini. Jadi ini ada jumlah benar ya. Ini sesi 1 kalau benar semua dapat 68. Sesi 2 nih maksudnya yang gamer ya. Gamer betul semua dapat 68. Nah, yang ketiga. Nah, itu misal kalau benar semua 67. Nah, ini misal contoh grading score-nya ya, teman-teman. Misal yang listening betul 25, dapat skor 48, grammar betul 26, dapat skor 50, dan ini reading dapat 55. Skornya tinggal ditambah, kemudian dibagi 3, nanti dikali 10. Ya, dikali 10. Nah, ini contoh dapat 510. Tapi kalau buat Sekdin aman, sebenarnya kan requirement-nya 450 ke atas, cuman amannya 500-an aja. Ya. Amannya 500-an aja jadi biar lebih aman. Oke, sekarang kita masuk ke tips-tips listening. Yang pertama banget, pastikan kalian menyimak directions-nya atau menyimak petunjuknya. Jadi misalnya kalau short dialogue atau dialog pendek ya, kalau dialog pendek, pastikan kalian berfokus ke satu ya. Satu biasanya di dialog pertama. Nah, itu dialog pertama tentang eh dialog pertama misalnya orang pertama ngomong hal A. Nah, itu biasanya suka ada topiknya. Misalnya I cannot find my calculator. Nah, itu berarti topiknya orang lagi nyari kalkulator. Makanya dia nyambung ke yang kedua. Listen carefully to the passage. Jadi pastikan kalau kalian listening, ya, pastikan kalau listening dengarkan baik-baik, jangan sampai ada yang skip, ya. Jadi ini penting kalau misalnya kita, tapi kalau yang listening pendek, fokuskan kepada dialog kedua, yaitu yang balasannya. Karena di situ biasanya ada what does the man mean atau what does the woman mean. Nah, itu kita diminta untuk mencari maksud yang disampaikan si orang kedua. Yang ketiga, know where the easier and the more difficult question are generally found. Jadi kalau listening, kalian bisa menjawab, ya, fokuskan, utamakan di bagian listening section 1 dan section 2 ya. Utamanya section 1 karena dialognya lebih pendek ya. Dialognya lebih pendek sekitar 2 kalimat ya. 2 kalimat. Kalau yang section 2 itu dialognya lebih panjang. Satu dialog bisa buat 4 nomor. Nah, kalau untuk section 2 itu dialognya agak panjang, kurang lebih ya 6 baris apa 7 baris gitu. Nah, itu kalian kalian bisa menjawab sambil mendengarkan ya. Jadi kalian cek misalnya, oh ini pertama topiknya tentang apa? Misalnya car accident, tentang kecelakaan mobil. Nah, itu disimpan informasinya. Terus kalau misalnya ada bahasan who,
siapa, how much, berapa. Nah, itu silakan disimpan di informasi untuk menjawab kalau listening. Ntar ada simulasinya. Boleh tanya nggak, Ya, silakan. gimana sih caranya strategi buat jawab soal listening terus yang panjang sama kompleks? Oh, yang panjang sama kompleks tuh biasanya ada di listening section ketiga, bagian ceramah ya atau monolog. Nah, itu kalau misalnya panjang, itu kita kalimat pertama dan kedua biasanya isi tentang topik apa yang mau dibicarain pada hari itu. Misalnya kalau di audio itu ya, membicarakan tentang American history atau sejarah Amerika. Nah, itu dari dua kalimat pertama langsung ketahuan, oh ini bahas tentang lukisan, painting, oh ini bahas tentang tribe atau peradaban. Itu dulu yang paling penting, tahu topiknya. Topik udah dapat, selanjutnya kalau ada informasi penting, nah ini informasi penting yang kalau buat listening section 3 ya, atau listening panjang, angka. Jadi pastikan angka. Kalau sekarang kan TOEFL-nya bukan TOEFL paper ya, jadi agak sulit untuk membuat coret-coretan, tapi ingat-ingat kalau ada disebut angka, kemudian juga misalnya disebut teori, nah itu teorinya diingat. Angka, teori, kemudian ada hasil penelitian, biasanya suka ada ini di yang topiknya sains, nah itu boleh disimpan ya, disimpan, diingat-ingat untuk menjawab soal. Tapi kalau misalnya kalian uh, untuk listening panjang masih agak terkendala sementara waktunya juga mepet. Nah, tuh kalian bisa dari awal fokuskan ke yang section 1 dan section 2 yang dialognya lebih pendek ya. Jadi yang listening panjang ini tipsnya ya. Kalau ada sebut angka, teori atau hasil penelitian, itu simpen informasinya untuk menjawab karena nggak bisa nyatet kalau TOEFL yang sekarang. Makasih ya Kak. Iya, sama-sama. Jangan kalau bisa sih jangan dikosongin ya karena TOEFL itu nggak ada minus. Siapa tahu misal Kak saya buntu banget ini Kak, yang ini nggak kejawab. Saya listeningnya skip. Apakah saya kosongin? Jawab aja. Barang A B C D, siapa tahu mungkin ada nyumbang poin Kalau gitu. ada yang salah gimana? Kalau ada yang salah nggak kena minus ya. Jadi usahakan terjawab semua. Salah poinnya nol ya, nggak ada minus. Jadi usahakan jangan dikosongin ya. Lumayan kalau misalnya ngeblank banget. Use any remaining time to look ahead at the answers to the question that follow. Nah, khusus yang ngeliat pertanyaan selanjutnya, nah ini untuk TOEFL sekarang kan dia nggak bisa sistem balik kertas ya. Jadi kalau listening harus diikutin sampai selesai. Intinya gini aja teman-teman, kalau listening, simak dialognya baik-baik, fokuskan pada kalimat pertama kalau dialog pendek, kalimat pertama untuk mengetahui topik, kalimat kedua untuk mengetahui responnya, ya, mengetahui respon dari orang keduanya. Nah, ini biasanya yang siswa terkendala di bagian section 3 nih. Karena kalau bagian pertama sama bagian kedua, nah itu biasanya jarang yang bermasalah. Nah, kalau yang short dialog atau dialog pendek, ini dua baris. Ya, dua baris. Kalau yang long conversation atau percakapan panjang, ini kurang lebih semenit. Ya, semenit sampai 1,5 menit. Dan ini each followed by a number of multiple choice question. Biasanya 5 soal. Jadi satu dialog buat 5 soal. Jadi kalau long conversation atau dialog panjang, pastikan kalian menyimpan informasi tentang satu, angka. Dua, tanggal. Kalau disebut tanggal, masukin tuh tanggal. Ingat-ingat, karena nggak bisa nyatet. Kemudian yang ketiga,
kalau ada informasi tentang jadwal, ya, jadwal mungkin, ya, jadwal atau the change atau perubahan jadwal itu boleh dimasukkan ke informasi, karena pasti ditanya, gitu. Jadi fokuskan aja ke short dialogue sama long conversation. Ini nyumbang poin lumayan banyak soalnya dua ini. Kalau yang section dialog panjang itu 10 nomor sih ya. Nah, ini contoh listening. Misalnya, ya, ujiannya buruk. The exam was really awful. Oh, it could have been worse. Ya. Nah, ini kita utamakan di line kedua. Line pertama untuk mengetahui topik that exam. Oh, ngomong ujian. Nah, terus, oh, it could have been worse. Nah, worse itu kita nangkep, oh, lebih buruk. Nah, berarti di sini, ya, ini jawabannya adalah yang the exam was really awful. Nah, kenapa kita pilih jawaban A? Karena yang pertama kan kita Karena dengar ada ya. that, that exam awful. Oh, ujiannya buruk, ya. Ujiannya buruk itu intinya. It could have been worse, berarti masih bisa lebih buruk lagi. Tapi bukan berarti the worst atau yang paling buruk. Jebakannya di sini, teman-teman. Ya, berarti intinya adalah ujiannya buruk. Gitu. Tuh kalau listening gitu. Ini contoh yang dialog pendek. Contoh simulasi ya untuk soalnya. Saya akan play audionya dulu. Nah, saya nyalain share sound dulu. Kalau itu bedanya apa, Kak? Kalau belum disebut number one, nah itu berarti masih tutorialnya dulu. Ya, masih tutorialnya dulu. Nah, itu tutorial sebenarnya boleh disimak, boleh tidak ya. Kecuali disebut number sekian, nah itu baru kalian siap-siap. Kak, izin Dengar tanya. nggak? Ya, silakan. Silakan. Apa perbedaan antara ITP sama TOEFL IPT? Oh, ITP dengan IBT. Ah, kalau ITP itu versi versi lightnya ya. Jadi cuman ada listening, grammar, sama reading. Nah, kalau IBT itu nambah dua subtes lagi, yaitu speaking sama ya, speaking dan juga ada writing ya. Jadi nambah keterampilan menulis teks dalam bahasa Inggris dan juga keterampilan untuk berbicara dalam bahasa Inggris. Jadi biasanya sih kalau untuk sekolah kedinasan sih cukup TOEFL ITP. Kecuali kalian mau daftar kelas internasional baru IBT. Gitu ya bedanya. Makasih ya, Kak. Ya, mari. Akan saya kembali play audionya. In a moment, we will begin the listening comprehension section of the test. Read the Belum disebut directions number for one. Section 1 in your test Boleh book disebut as you tidak listen to untuk the directions on this recording. Section 1. Listening Comprehension. In this section of the test, you will have an opportunity to demonstrate your ability to understand conversations and talks in English. There are 3 parts to this section, with special directions for each part. Answer all the questions on the basis of what is stated or implied by the speakers in this test. Part A. Directions. In Part A, you will hear short conversations between two belum ya. people. Nanti ini masih saya pandu dulu. Nanti saya dapat, saya bagi jatah untuk pengerjaan
After each conversation, you will hear a 1 question sampai about the 4 conversation. di Stepan. The conversations and questions will not be repeated. After you hear a question, read the 4 possible answers in your test book and choose the best answer. Then, on your answer sheet, find the number of the question and fill in the space that corresponds to the letter of the answer you have chosen. Here is an example. Example, On the recording, you hear, number 1. I don't like this painting very much. Neither do I. "What does the man mean?" In your test book, you read A. He does not like the painting either. B. He does not know how to paint. C. He does not have any things. D. He does not know what to do. You learn from the conversation that neither the man nor the woman likes the painting. The best answer to the question, "What does the man mean?" is A. He does not like the painting either. Therefore, the correct choice is A. Now we will begin part A with the first conversation. Number 1. Have you seen my calculator? It was right here a minute ago. Did you look under your book? I'm always losing Nah, things that way. jadi ini yang pertama. Ini untuk yang pertama, itu kita kalau fokus yang ke pertama untuk mencari topik ya. Itu kita sempat mendengar si pria bilang, "Have you seen my calculator?" Nah, have you seen my calculator? Jadi kalau ada pertanyaan tentang have you seen, itu berarti lihat atau tidak gitu. Jawabannya bisa yes no. Nah, have you seen my calculator? Ini si pria tadi. Terus si wanita tadi sempat mengatakan tentang did you look under your book? Nah, sebenarnya yang jadi kunci adalah respon orang kedua, yaitu si perempuan. Did you look under your book? Sebenarnya untuk awal-awal sudah cukup ya, jadi itu yang jadi fokus. Did you look under your book? Lihat nggak di bawah buku? Nah, berarti what does the woman mean? Tentu jawabannya yang C. Kalkulatornya mungkin di bawah buku si pria. Kenapa kita tidak yang A? She lost the man's calculator. Ini kebalik. Ya. Who lose the calculator? Yang hilang kalkulatornya adalah si prianya tadi. Makanya dia nanya, have you seen my calculator? Lihat kalkulator saya enggak? Gitu. Kalau yang B, she will lend. Nah, ini ada kosakata baru, teman-teman. Lend itu artinya meminjamkan. Nah, tadi di conversation, kita tidak menemukan kata I will lend you atau minjemin kalkulator. Atau here have my calculator. Nggak seperti itu. Justru dia nanya apa? Did you look under your book? Udah coba lihat bawah buku apa belum? Nah, jadi untuk keterangan soal minjemin itu sama sekali nggak ada. Makanya yang B keliru. Kemudian yang D, the man will not have time to find the calculator. Nggak punya waktu untuk nyari kalkulator. Masalahnya si pria itu cuman bilang, kita dengar di awal, have you seen my calculator? Intinya adalah nyari kalkulator, lihat atau tidak. Gitu. Maka jawabannya adalah yang C. Sampai sini aman teman-teman? Aman, Kak. Aman Kak, ya? yang bagian ini berapa soal ya? Ada 50, kalau yang conversation pendek itu 30 soal. Ya, conversation pendek 2 kalimat itu 30 soal ya. Jadi kalian fokus ke yang banyak ini. Itu lumayan skornya. Betul 30 aja udah nyumbang banyak. Gitu ya. Biasanya sampai D aja. Atau biasanya kamu itu ada yang sampai E. Iya. Biasanya sih kalau TOEFL cukup sampai D semua sih ya. Isiannya sampai D semua. Kalau yang sampai E itu SNBT. Beda. Oh, beda. Iya, beda. Kalau TOEFL cuma sampai D ya isiannya.
Ini asli dari ITS, cuma sampai D. Gitu. Oke, paham semuanya? Oke, Paham. sekarang saya akan mainkan audio for number 2 untuk nomor 2. What does the woman imply? Nanti ada number 2. Number 2. I really want to take astronomy, but my course load this spring is too heavy already. The summer session might be a good idea, since you'll be working on campus anyway. What does the man suggest the woman do? Nah, tadi untuk nomor 2, kita fokus ke orang pertama, yaitu si perempuan. Nah, dari yang si wanita itu, kita sempat Number 3. belum. Professor Clark, I'd like to repeat the experiment from last class. Is there a Nah, jadi untuk yang kedua ini, si wanita itu sempat ada informasi. Ya, jadi kita dapat intinya, si perempuan itu bilang, I really wanna take astronomy. Nah, dia bilang, wanna take astronomy. Oh, mau ngambil kursus astronomi. Ya, atau kelas astronomi. Terus dia sempat bilang, course load too heavy. Ya. Nah, course load ini kurang lebih kayak beban SKS ya. Gitu. Beban SKS-nya udah berat. Tapi yang kita fokuskan adalah ungkapan kedua. Nah, ungkapan kedua dari si pria. Nah, si prianya bilang gini, the summer session might be a good idea. Jadi di sini ada might be a good idea, itu adalah ungkapan yang umum digunakan untuk saran ya. Might be a good idea, kedengarannya adalah ide yang bagus. Nah, berarti kalau what does the man suggest the woman do? Ini jawabannya adalah yang take an astronomy course in the summer. Kenapa demikian? Karena kita sempat dengar adanya summer session atau kelas musim panas. Jadi seperti itu teman-teman kuncinya. Jebakannya ada di C. Saya paham kenapa ada siswa yang milih C, karena kalimat lanjutan dari the summer session might be a good idea adalah since you will be working on campus anyway. Ya, since you will be working on campus anyway. Karena karena kamu ya lagian akan kerja di kampus juga. Tapi di sini yang disarankan bukan cari kerja, tapi apa? Summer session atau kelas musim panas. Ya kurang lebih kalau di sini SP lah, semester pendek gitu. Kalau yang add another course next spring, nah itu tidak ada keterangan tentang add course atau nambah kursus. Tapi summer session gimana? Ini next spring, musim semi, beda ya, beda. Jadi nggak bisa ya, keliru. Kalau yang A, work in astronomy department. Ini cuma ada working on campus, kerja di kampus, tapi tidak disebut bidangnya. Jadi bukan kerja di fakultas astronominya. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan teman-teman? Gak ada. Nggak ada ya? Oke. Ya, ini direkam sama adminnya ya, teman-teman. Jadi nanti mungkin akan di broadcast sama adminnya untuk pertemuan hari ini. Biasa di YouTube. Saya akan play lagi audio untuk nomor 3. Now we will begin part A with the first conversation. Number 1. The man. Number 4. I really like your sweatshirt. I don't think I've ever seen a design. Oke, bentar audionya ke skip tadi. Possible answers in your test book
and choose the best answer. Then, on your answer sheet, find the number of the question and fill in the space that Failure in my dorm last night, so I wasn't able to finish my paper. just the woman do. Nah, nomor 3. Perhatikan baik-baik untuk nomor 3. Number 3. Number 3. Professor Clark, I'd like to repeat the experiment from last class. Is there a possibility I could use the lab over the weekend? It'll be locked, but you can get the key from the security office. Make sure you return it when you're finished. What does the woman imply about the man? Nah, jadi kalau kita lihat di sini, yang pertama, si pria sempat ada kata kunci tentang use the lab atau make lab. Nah, dan ini nggak salah sepenuhnya ya, memang seperti itu bunyinya. Yang ketiga, dia bilang gini, is there a possibility, ya, I can use the lab over the weekend. Nah, over the weekend itu adalah sepanjang weekend, Sabtu Minggu ya. Jadi pertanyaan is there a possibility ini sebenarnya menyatakan tentang peluang atau kemungkinan. Boleh apa enggaknya. Nah, ini bentuk sopan untuk can I use the lab over the weekend? Ya. Berarti dia nanya topiknya, oh ternyata mau pakai lab pada hari Sabtu Minggu. Nah, yang jadi fokus kita adalah responnya orang kedua. Nah, responnya orang kedua itu bunyinya adalah tentang it will be locked, but you can get the key. Ya. It will be locked, but you can get the key. Ya. Dikunci, tapi kamu bisa dapat kuncinya gitu ya. Jadi bisa dapat kuncinya. Nah, jadi di sini intinya bisa tapi harus balikin kuncinya. Berarti yang B, he can use the lab on the weekend. Ya, you can get the key from security. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan teman-teman? Gak ada, Kak. Nggak ada, aman ya. Oke. Kemudian kita akan lanjut di nomor 4. Nah, ini saya kasih sampel. Coba. Number 4, siap-siap. Number 4. I really like your sweatshirt. I don't think I've ever seen a design like that before. Yeah, it's pretty cool, isn't it? My parents were in Japan last year and brought it back for me. What does the man mean? Nah, jadi tadi yang si perempuan itu sempat ada ngomong tentang I like your sweatshirt. Ya, saya suka sweatermu. Tapi yang jadi bahan utama adalah yang dikatakan orang kedua adalah si pria. Kita sempat nangkep si pria ngomong my parents from Japan, oh dari Jepang, and brought it back. Nah, jadi brought it back itu maksudnya adalah bring ya, atau ngebawa. Brought it back to me. Oh, ternyata dari Jepang. Maka jawabannya tentu adalah yang C. His sweatshirt came from Japan. Ya, sweaternya datang dari Jepang atau berasal dari Jepang. Kak, kenapa nggak yang A? He and his parents plan to visit Japan. Nah, ini pertama salahnya adalah yang ke Jepang adalah his parents atau orang tuanya. Jadi he-nya nggak ikut. Si prianya nggak ikut. Kedua, ini ada plan to visit. Nah, itu kan berarti bikin rencana masa depan. Dia bilang, apa namanya? Si prianya itu bilang, last year. Sempat ada kata last year. Berarti masa lalu udah lewat. Jadi nggak bisa. Kalau yang B, he recently returned from Japan.
yang balik dari Jepang orang tuanya. Gitu ya. Oke. Sip. Kalau yang D, the weather can be very cold. Nah, the weather, cuaca. Di sini nggak ngomong cuaca. Ya. Palingan ngomonginnya tadi, I like your sweatshirt. Itu dari topik awalnya sudah melenceng. Paham sampai sini, teman-teman? Oke. Ada pertanyaan? Atau sudah jelas? Enggak, Kak, aman, aman. Aman ya? Oke. Siap-siap, Kak, teman-teman. izin keluar ya. Oh iya, iya. Kalau udah balik, Terima bilang saya. kasih. Oke. Oke, nah ini yang masih tersisa. Siap-siap, sebab saya akan play audio untuk menjawab nomor 5. Kalau sudah menjawab nomor 5, keluarkan jawaban terbaik kalian di kolom chat untuk nomor 5. Saya akan play audio untuk nomor 5. One, two, three. Siap-siap, number 5. Number 5. Are you free tonight? I'm meeting a few friends at the restaurant on Main Street. Oh, I'd love to, but I already have dinner plans for tonight. Another time, perhaps. What does the woman mean? Oke. Nah, oke, silahkan yang sudah ada jawaban, silahkan keluarkan jawaban kalian di kolom chat. Silakan. Ada yang jawab? C semua. Oh, kompak jawab C. Good. She has already had dinner. Very good. Nah, jadi kenapa bisa jawabannya C? Karena si perempuan itu sempat dia mengucapkan, ya, but I already have dinner plans for tonight. Nah, but I already have plans. Oh, udah ada janji for dinner tonight. Berarti she has already had dinner. Ya, berarti dia ada janji dengan temannya. Oke, good. Kemudian nomor 6. Siap-siap. Latihan kedua. Pasang kuping kalian, keluarkan jawaban terbaik kalian di kolom chat setelah mendengarkan audio ini. Siap-siap, number 6. Number 6. I just registered for the research conference. The deadline is tomorrow. It doesn't take long, though. You simply go to the conference website. I guess I better do that today, huh? I have a little time before I teach my next class. What can be inferred about the man? Oke, siap-siap. Jawaban kalian. Keluarkan jawaban terbaik kalian. Kalau ada yang udah ada jawaban. Apa ini jawaban? D. Oh, ada yang jawab D. He went to the wrong website. Oke. Ada lagi? Oke. Jadi, teman-teman, untuk nomor 6 ini, si ya, si pria sempat bilang, ya, I guess, ya, I guess I'd better do that today. Ya, I guess I'd better do today. Nah, hari ini, I have a little time. Ya, nah, I have a little time. Nah, berarti dia nggak ada waktu. Nah, berarti ada yang jawab nih. Oi. B. He has nearly complete all his research. Nah, untuk nomor 6 ini, jawabannya adalah yang A. He will register for the conference. Dia tentunya akan mendaftar conference pada hari ini, today. Ya. Nah, I'll better do. Nah, do apa nih?
Di sini si perempuan di dialog nomor 6 ini sempat bilang, I just registered for the research conference. The deadline is tomorrow. Oh, ternyata si perempuan sudah daftar atau register research conference atau konferensi riset. Nah, berarti jawabannya yang A. Oke, sampai sini paham semua teman-teman? Paham, Kak. Paham. Jadi itu simulasi untuk untuk dialog pendek. Sekarang saya akan simulasi untuk dialog yang lebih panjang. Biasanya di part setelah nomor 30. Jadi kalian utamakan dialog pendek-pendek aja dulu nih yang lebih mudah. Nah, karena pendek. Nah, part B itu mulai dari nomor 31. Oke, saya akan mainkan audionya. Coba ya. Fall semester off. Didn't you hear that his parents? And I'm very glad I didn't pay any attention to what you said. What does the woman mean? Number 16. Oh, I know we're supposed After each conversation, you will hear several questions. nah, The conversations and questions will not be repeated. belum disebut. After you hear a question, read the 4 possible answers in your test book and choose the best answer. Then, on your answer sheet, find the number of the question and fill in the space that corresponds to the letter of the answer you have chosen. Now we will begin Part B with the first conversation. Questions 31 through 34. Listen to a conversation between two students. So, how was the singing competition last week? Nah, jadi kita dengar dari kalimat pertama untuk menentukan topik. Tadi kalimat pertama. So, how was the singing competition? How was the singing competition? Kita udah dapat, topiknya tentang singing competition. Karena pertanyaan mainly discussing itu membicarakan tentang topik obrolan. Itu biasanya di kalimat pertama disebut. Nah, berarti tentang singing contest. Weekend. You don't want to know. What do you mean? Wasn't it near the beach? That should have been fun. It should have been fun, but we only came in second place. Not only that, but we weren't even really able to enjoy the beach either. Hold on. You're upset about finishing second? How many singing groups competed? About 30. I know second place sounds okay, but that's 3 years in a row we've been in second, and it's the same group that's beaten us 3 years in a row. Nah, tadi dia si woman atau perempuannya saya dengar ada tentang second place. Oh, kalau dia singing contest atau kontes atau lomba, kalau second place itu berarti juara 2. Nah, kemudian dia sempat ada bilang gini, that's 3 years in a row. Nah, ini kita second place, yang kedua 3 years in a row. Jadi 3 years in a row itu artinya adalah 3 tahun berturut-turut. Ya. 3 tahun berturut-turut. Nah, terus di sini juga ada, tadi sempat disebut, it's the same group that beaten us. Nah, berarti kompetitornya sama dengan tahun-tahun kemarin, 3 tahun belakangan, gitu, sama dia. Berarti, what does the woman say about the winners of the competition? Nah, ini tentu jawabannya adalah winners of competition yang juara 1. Nah, yang juara 1, kan dia sempat bilang it's the same group beaten us for 3 years. Grupnya sama aja. Nah, berarti di sini they have won for the past 3 years. Juara selama 3 tahun berturut-turut, ngalahin yang juara 2 ini. Jadi kalau listening panjang, pastikan kalian menyimpan detail-detail tentang, misalnya kalau dialog ini siapa yang menang. Kemudian kalau ada how many atau angka, itu simpan angkanya
karena itu akan digunakan untuk modal menjawab. Kemudian, how did the man spend the weekend? Kita play. Well, that's too bad. But what about the beach? I ended up spending a lot of time studying in the library. I would have loved to be at the beach swimming in the ocean or playing beach volleyball instead of being stuck in the library studying. Well, it wasn't exactly like that. I had to spend some time studying, too. We really didn't have much free time. We were scheduled almost the whole time, practicing, performing, or watching the competition. So you were that busy? Yeah. But you know, the ocean water's still cold, so I don't think we really missed too much. Well, maybe you guys should plan to go back when the semester's over. Yep, that's exactly what we have in mind. It should be a lot more fun there when the weather warms up, and we don't have to think about competing. Nah, tadi yang ketiga, how did the man spend his weekend? Bagaimana the man spend his weekend? Tadi the man bilang, ya, yang cowoknya itu sempat ada pembicaraan mengenai I ended up. Nah, ended up itu dia berakhir melakukan hal tertentu. Misalnya I ended up spending time in library. Ya, detailnya gitu. I ended up spending time in library. Ya, studying. Nah, berarti jawabannya adalah yang A, studying in the library. Itu yang 33. Dan terakhir, 34. Ya. What does the woman say about her weekend schedule? Nah, tadi si woman ya, ini dialognya berarti setelah si pria tadi yang bilang I ended up spending time in library. Nah, ini tentang weekend schedule atau jadwal akhir pekan si perempuan. Nah, yang ini kita sempat dengar ya. I had to spend time studying too. We didn't have much free time. Nah, kita nggak punya banyak waktu. Nah, we were scheduled. Nah, ada jadwalnya. Nah, jadwalnya ngapain aja? Studying, belajar. Tadi kemudian ada practicing, ya, atau latihan buat tadi lomba, ya. Kemudian performing, atau ada perform, pertunjukan. Atau watching competition, ya. Atau nonton kontes. Nah, berarti di sini jawabannya adalah she was too busy to enjoy the beach. Terlalu sibuk untuk menikmati pantai, jadi nggak ke pantai. Tapi belajar, kemudian latihan dan perform. Gitu ya. Sampai sini apakah ada pertanyaan teman-teman? Jadi kalau dapat yang kebetulan dialognya panjang kayak tadi, silahkan dia yang penting-penting, misalnya tadi aktivitas apa yang dilakukan oleh si penanya dan penjawab, boleh disimpan aja ya, disimpan untuk info menjawab. Kalau ada angka, mohon juga angka tanggal, ya, angka tanggal mohon dimasukkan juga ke dalam pertimbangan. Sekarang saya akan berikan simulasi untuk nomor 35. Ya. Siap ya, teman-teman. Jadi seperti itu kalau yang section 2. Number 31. Mainly discussing. Belum 35. Number 32. What does the woman say about the winners of the competition? Number 33. How did the man spend his weekend? Number 34. What does the woman say about her weekend schedule?
questions 35 through 37. 35. Listen to a conversation between a student and an art professor. Mainly about berarti topik. Professor, I really like those sculptures by Brancusi. They have such simple, elegant lines. Yes, they do. Were there any other sculptors doing work like that? Well, yes. There was a sculptor named Isamu Noguchi. Noguchi actually worked in Brancusi's studio for a time, so Brancusi was one of several important influences on his work. Okay. Nah, tadi sempat nomor 35 itu, ini kan saya untuk nomor 35 aja dulu. Nah, 35 si perempuan bilang I really like ya, I really like sculptures by. Nah, saya suka ukiran oleh perajin ini. Ya. Terus dia bilang, were there any other sculptures? Apakah ada ya, apakah ada pengrajin yang lain atau pemahat yang lain? Nah, berarti ini sedang membicarakan tentang karya seni pahat. Nah, kalau dipanjangin ya, ini nomor 35 itu jawabannya lebih ke yang B ya, two artists efforts to promote Japanese art in Europe. Karena dia sempat bilang ya, tadi yang untuk nomor 35 sempat bilang dia ada Noguchi sama Brancusi. Nah, berarti ada dua. Dia membandingkan dua usaha dari si seniman. Ada dua nama yang disebut soalnya. Jadi, dapat gambaran ya, untuk section 2 kurang lebih seperti itu. Nah, ini part C ini memang yang paling sulit untuk listening. Nah, karena dia panjang, ya, jadi kurang lebih kayak misalnya guru menjelaskan monolog di kelas, dan ini soalnya paling ada 10 atau 12 gitu. Jadi kalian fokus aja ke bagian yang A sama yang B. Ya. Tipsnya gini, kalau yang C, kalau ada detail-detail tentang angka, teori, kemudian tentang waktu, ya. Angka, teori, waktu, tempat, ya. Tempat dan apa yang dilakukan oleh misalnya subjek, ya, yang dibicarakan di lecture-nya atau ceramahnya, itu mohon disimpan informasinya untuk menjawab. Tapi saya saran, fokuslah ke bagian yang lebih mudah, yaitu 30 nomor pertama, yang jawabannya pendek karena lumayan buat nyumbang skor. Nanti kalian perbagus di bagian structure sama reading. Gitu. Jadi kalau listeningnya kurang, biasanya saya sarankan untuk nambel di 2 section lain, karena lumayan. Nah, ini sekarang kita ke bagian structure and written expression. Saya akan contohkan. Ya. Saya akan contohkan untuk soal nomor 1. Jadi kalau grammar yang bagian ini, ya, bagian pilihan ganda ya, itu dia yang paling basic kalian paham dulu subjek kalimat sama predikat. Nah, ini soalnya syarat wajib dalam kalimat bahasa Inggris. Ada subjek, ada verb. Bahkan is, MR, was, were, itu masuk predikat. Ya. Sesimpel is, MR, was, were masuk predikat atau verb. Nah, subjek kalimat tentang siapa yang melakukan, predikat tentang apa yang dilakukan oleh si subjek. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau yang kosong di depan, biasanya yang kosong subjek. Kasusnya gini, kalau grammar, ada yang subjeknya benar-benar kosong, kemudian setelah bagian kosong langsung verb atau predikat, atau bagian subjek ada tapi tidak lengkap. Gitu. Kalau setelah kita lihat di sini, kalau kosong depan berarti kita cek ada predikatnya atau verbnya atau tidak. Nah, ternyata ada verbnya. Begin. Dimulai. Nah, predikat ada berarti yang kosong subjek tapi tidak lengkap.
Subjeknya ada tapi nggak lengkap. Kalau setelah kita lihat subjek aslinya tidak sepanjang ini. Ada of classical ballet. In. Nah, kalau ada of dan in, itu kan masuknya ke preposisi ya. Of dari in di. Nah, ini preposisi atau kata depan. Nah, dia bertujuan untuk memperluas subjek. Berarti yang kosong subjek asli. Nah, syaratnya subjek, ini yang masuk subjek ada noun atau kata benda, kemudian ada lagi pronoun atau kata ganti orang, contohnya Ayu, Dewi, she, he, it. Ini yang khusus subjek ya. Ini syaratnya. Kemudian kalau kita cek jawabannya adalah ini D nih harusnya nih ada salah ketik ya teman-teman. Jawabannya D. Nah, kenapa yang D? Bukankah itu verb ing Kak, teaching? Jadi begini, ketika ada sebuah verb ing tanpa adanya is, mr, was, were, atau kita singkatnya bilang nggak ada to be-nya ya. Nah, ini masuknya ke dalam noun gerund. Di beberapa buku sebutnya participles. Nah, tapi jangan bingung sama nih. Noun gerund atau participles ini menandai nama kegiatan. Contohnya yang paling gampang apa? Swimming, fishing. Nah, itu ya. Kenapa nggak yang A, yang kosong subjek? Kalau ada to teach, ya, to teach. Nah, ini dia kalau ada to infinitive ya, teman-teman. Jadi, to infinitive itu syaratnya harus ada predikatnya dulu, ya, atau harus ada verbnya dulu. Nah, masalahnya yang kosong subjek, bukan predikat. Kalau mau mungkin benar kalimatnya gini, ya. He wants to teach math. Nah, jadi ada predikat aslinya yaitu wants. Nah, ini kan masalahnya kosong depan, berarti bukan bukan predikat yang kosong, subjek. Berarti salah. Yang B, ngapain is teaching? Sebenarnya gini, kalau ada is, ya, kalau ada is-nya ditambah verb ing, nah itu masuknya predikat atau verb. Ya. Predikat udah ada, begin. Berarti nggak bisa. Kalau yang C, nah yang C itu bisa kalau kosong dua-duanya, subjek predikat. Masalahnya yang kosong subjek doang, predikatnya udah ada. Mungkin kalau it, it-nya masih bisa. Was nya yang nggak bisa. Iya, pasif ini, Kak. Kalimat pasif. Diajarkan. Was was ditambah verb 3. Cuman gini, ini udah ada predikatnya, begin. Nah, ini masalahnya was nya dia verb. Jadi gitu, teman-teman. Ya, kita pastikan, harus mastiin apakah yang kosong subjek atau predikatnya. Kalau predikatnya ada, berarti biasanya yang kosong subjeknya tuh depan kosong. Atau kalau kosong di tengah, biasanya predikat. Ya. Sampai sini, apakah ada pertanyaan? Tes, tes. Nah, kayaknya sih nggak ada ya. Oke. Kemudian saya akan simulasikan untuk nomor 2 ya. Nah, nomor 2. Kita cek. Ini kalimat ada which-nya. Nah, which ini kata hubung ya, teman-teman. Nah, biasa kita mengenal which ini sebagai relative pronoun. Ya, relative pronoun atau ya kalimat yang subjeknya sama. Ya, jadi untuk menyingkat kalimat yang subjeknya sama, dua kalimat yang subjeknya sama, jadi satu kalimat. Gitu. Berarti, untuk kasus nomor 2, itu dia subjek sama-sama, ya, subjeknya sama-sama Mason bis, gitu ya. Makanya dia pakai kata ganti nanti untuk subjeknya. Subjek kalimat pertama,
itu ada Mason Bees. Oke, subjek ada, predikat ada. Ya, are. Sesimpel are, ini masuk predikat, teman-teman. Oke, berarti kalimat satu yang sebelum which, premis satu, nggak ada masalah. Subjek ada, predikat ada. Sekarang kita cek kalimat kedua, yang setelahnya, which means, yang berarti. Nah, ini which means ini variasinya dari which ya, untuk menjelaskan arti ya atau istilah. Permasalahannya di kalimat ini, setelah bagian kosong itu langsung in kolonis, dalam koloni. Berarti yang kosong, subjek iya, predikat iya. Cuman subjek kita nggak mungkin ngulang Mason bis lagi. Nah, biasanya kalau kita lihat bis, berarti lebahnya lebih dari satu. Kata gantinya jadi they atau mereka. Nah, berarti ya, which means that. Nah, habis means that dulu. Ya, which means that. Yang berarti bahwa. Karena kalimat nggak langsung, nggak ada tanda kutipnya. Subjek yang kosong, berarti kata gantinya masuk they sebagai subjek. Yang D salah kenapa? Mana subjeknya? Kok predikat doang? Ini ada predikatnya, do not live, tidak tinggal. Kenapa kita tidak ambil B? Kalau when, ketika mereka tidak tinggal di koloni, nah masalahnya ini setelahnya nggak ada koma atau penjelasan lanjutan, langsung titik. Kalimatnya jadi nanggung. Yang berarti ketika mereka tidak tinggal dalam kumpulan atau kawanan seperti halnya lebah madu atau lebah besar, nah itu tanggung karena udah keburu dititikin. Jadi bukan yang B ya. Kalau yang A, oke, nggak ada subjeknya ya. Sampai sini, apakah ada pertanyaan? Nah, ini kasusnya menentukan subjek jika tidak ada keterangan waktu di depannya. Kalau ada keterangan waktu di depan, berarti subjek aslinya habis keterangan waktu. Gitu. Oke, nomor 2 sudah. Sekarang saya akan simulasikan nomor 3. Long before the advent of written literature. Kak, apakah ini subjek? Bukan, ini bukan subjek kalimat. Karena ada long before. Jauh sebelum. The advent itu maksudnya adalah the discovery atau penemuan. Berarti sepanjang ini, yang sebelum koma, itu keterangan waktu. Berarti dia kalimat yang keterangan waktunya duluan. Jauh sebelum penemuan sastra tulis. Titik-titik. Nah, yang setelah titik, kita cek apakah dia kata kerja atau predikat. Ternyata their myths, mitos mereka. Loh, kok tiba-tiba kata benda, langsung objek kalimat. Berarti yang kosong ada dua. Yang kosong apa teman-teman? Subjek sama predikat. Ya, yang kosong subjek dan predikat. Nah, berarti kalau yang nomor 3 ini, jawabannya adalah yang A. People recorded. Nah, subjeknya ada, people, predikatnya ada, recorded atau mencatat. Gitu. Kalau yang B salahnya di mana? Recording people, merekam orang. Merekam orang ngapain? Nah, itu kebalik. Kita juga agak aneh gitu ya. Kalau yang C, people's recordings. Nah, recordings kalau ada S-nya gini, ini biasanya people's recordings. Hasil rekaman orang, diapakan. Nah, itu kita kurang predikat. Berarti yang C, itu kurang predikat. Nggak ada predikatnya dia. Kalau yang D, people who recorded, orang yang merekam. Nah, orang yang merekam mitos dan cerita yang dijelaskan oleh generasi setelahnya. Nah, itu keburu dititikin. Gak ada predikatnya. Loh, berarti yang D ini people who recorded.
Biasanya sih kalau ada wu gini, ya, dia masuknya ke ya ke relative pronoun ya untuk subjek. Nah, berarti predikatnya belum yang D. Kagak ada predikatnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Halo? Nah, ada. Ada yang mau ditanyakan atau sudah jelas? Mungkin lanjut aja, Kak. Oke. Oke. Oke, sip. Ini saya lanjut untuk nomor 4 ya. Ini untuk nomor 4 ini untuk latihan bagi yang sudah ketemu jawabannya boleh dikeluarkan jawaban terbaiknya di kolom chat. Nanti setelah sesi ini saya akan lanjut ke bagian bagian yang mencari bagian kalimat yang salah. Oke, nomor 4 mungkin kalau ada yang mau menjawab silahkan kirimkan jawaban terbaik kalian di kolom chat ya. Saya tunggu jawabannya. Ayo, nomor 7 sama 8. Ada yang mau jawab apa enggak? Atau Empat, langsung dibahas aja, Kak? empat kak, empat maaf, 4 empat, ya? Oh ya, empat, 4. Kak. Empat beda. Ayo, Ada nomor 4. empat jawab D. Empat ada yang jawab D. The basically. Nah, kalau kita lihat untuk nomor 4 itu jawabannya itu adalah yang A. The basics for. The basis for. Nah, ini subjek ada, predikat ada. Is. Sesimpel is, itu predikat. Berarti nggak ada masalah dengan subjek dan predikat. Berarti yang kosong bagian objek kalimat. Comparative anatomy is. Kalau the basis itu dasar. Dasar klasif dasar dari klasifikasi untuk hewan dan tumbuhan. Nah, kita menggunakan for ya. Dasar untuk klasifikasi. Kalau tadi yang jawab D, basically. Nah, ini dia adverb ya. Masuknya adverb atau kata keterangan. Ya. Masuknya kata keterangan berarti masuknya kata keterangan berarti dia harus ada ya, harus ada kata kerja beneran. Ya, misalnya ada basically survive. Ya, secara mendasar mereka selamat. Nah, ini nggak ada. Orang dia verbnya is doang. Gitu. Jadi itu jawaban untuk nomor 4 ya, teman-teman yang A. Oke. Kemudian, nah ini saya akan simulasikan untuk yang error recognition. Jadi biar kebagian semua, jadi biar tahu cara menjawabnya. Saya kasih contoh untuk nomor 16. 16 kita cek subjek ada ya, ini pasti ada semua. Subjeknya plural, soybeans, ada S-nya soalnya belakangnya. Predikatnya ada, contain, mengandung. Ini bukan bagian kosong lagi, tapi justru jawaban kita adalah mana yang aneh dari kalimat ini.
Kalau ada ya, kalau ada berarti kita merujuk pada objek tunggal atau satu doang. Kalau yang A tidak ada masalah. Karena apa? Karena rich itu masuk ke adjektif atau kata sifat. Nah, ketika dia masuk kata sifat, maka dia naruhnya sebelum noun atau kata benda. Nah, kata bendanya concentration. Berarti yang A sudah tepat guna, ya. Adjektif atau kata sifat sebelum kata benda. Berarti yang A kita jangan pilih, karena dia betul. Yang aneh adalah yang B. Nah, kenapa? Karena kalau ada itu maksudnya untuk objek tunggal, ya. Dia untuk objek tunggal atau satu doang. Kalau concentration berarti lebih dari satu. Nah, kalau mau betul harusnya concentration aja. Skip ini S-nya. Kalau mau betul gitu. Makanya kita pilih yang B karena dia ngaco. Jadi kita mencari yang salah mulai dari 16 sampai dengan terakhir. Kemudian yang C, kenapa benar? Nah, estrogen-like molecules derive. Nah, derive-nya betul ya. Nah, derive-nya betul karena di sini dia penjelasan phytoestrogen itu apa? Estrogen-like molecules atau molekul seperti estrogen derive yang didapatkan. C-nya betul nih verbnya, nggak ada masalah. Plants, plants-nya juga nggak ada masalah. Tumbuhan, mungkin jenisnya lebih dari satu. Yang aneh, yang B. Karena ada E-nya kok dia pakai S. Gitu kata bendanya. Jadi itu untuk nomor 16 ya teman-teman. Saya kasih contoh untuk 17. The original Welland Canal. Ini kalau ada koma 2 ini berarti masuk ke aposisi. Atau keterangan tambahan kalau bahasa Indonesianya. Untuk nomor ini, kalau ada aposisi atau keterangan tambahan, maka subjeknya yang sebelum koma, predikatnya yang habis koma. Nah, predikatnya yang habis koma berarti predikatnya was. Sesimpel itu masuk predikat atau verb. Berarti yang di dalam kurung ini harus murni kata benda. Ya, ya, harus kata benda. Nah, yang ini, yang aneh, itu adalah yang A. Anehnya di mana? Kebalik. Ya, jadi bukan open which atau which open. Nah, ini harusnya cukup open in tahunnya. Nah, itu kalau mau betul seperti itu. Ya, open in 1829. Nah, ini jadi menjelaskan, oh kalau Welland Canal itu yang buka tahun 1829. Itu yang aneh yang A. Kalau yang B, ini pakai niter. Niter itu betul ya, sesuai fungsi. Niter itu untuk menjelaskan kalau ada niter nor ya, tidak A maupun tidak B gitu. Kalau di soal ini neither deep enough nor wide enough. Enggak, enggak cukup dalam dan juga enggak cukup lebar gitu. Ini enggak ada masalah ya. Karena wide kata sifat ini sama dengan deep ya. Kategorinya dan juga sudah benar kalau yang C ya. For modern ships. Nah, ini enggak dalam dan juga enggak lebar. Nah, ini udah benar. Untuk apa? Untuk kapal modern. Berarti yang D nggak ada masalah. Yang aneh emang yang A. Sampai sini apakah ada pertanyaan teman-teman? Atau sudah jelas? Jelas, Kak. Oke. Ya udah. Sekarang untuk nomor 18 saya kasih simulasinya. Silakan keluarkan jawaban terbaik kalian yang sekiranya di kalimat nomor 18 ini manakah dari kata bertanda
A, B, C, D yang di luar Nurul. Karena justru di sini kita mencari kesalahan dalam sebuah kalimat yang aneh. Silakan lewat kolom chat aja ya. Saya izin dulu. Keluarkan jawaban terbaik kalian yang punya jawaban. Ayo, yang punya jawaban dikeluarkan. 18 aja ya. Oke, sepertinya belum ada yang menjawab. Saya kasih contoh. Nah, ada yang jawab. C. Oke. Kalau saya cek di sini, nomor 18. Lalu berikan minimize. Oke, subjek ada, betul. Predikat juga ada, lengkap. Nah, subjek predikat ada. Sekarang kita waktunya ngecek mana yang salah. Objek. The introduction of dirt. Ya, masuknya kotoran. Yang A ini tidak ada masalah. Karena the introduction itu, kalau ada ionnya biasanya kata benda. Ya namanya objek, kategorinya kata benda. Oke, berarti yang A betul sesuai. Sekarang yang B, foreign materials. Materialsnya atau bahan, ini kata benda. Foreign atau asing, ini kata sifat. Nah, karena ini kata sifat, ini betul. Sesuai dong. Kata sifat dulu baru kata benda. Oke, bentuknya betul, A, B. Nah, yang C, between. Nah, between itu di antara, kata tunjuk ya. Di antara sliding surface. Di antara permukaan yang bergesekan. Nah, yang C ini sesuai fungsi. Jadi, menandakan kalau permukaannya ada dua dan saling bersentuhan. Gitu. Yang aneh adalah yang D. Jadi, jawabannya yang aneh itu yang D nih. Kok bisa yang D, Kak? Eliminates wear atau menghindari kerusakan by keeping. Nah, di sini kita masuk verb agreement atau kesesuaian bentuk karena ada N ya. Karena ada kata hubung N, maka bentuk verbnya atau kata kerjanya harus sesuai. Kalau di sini keeping, berarti di sini bukan prevention. Maka kita harus mengubah bentuknya menjadi preventing. Karena ada pakai kata hubung N. Jadi itu untuk nomor 18 ya teman-teman. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Ada ya. Oke, ini saya boleh izin ke toilet sebentar. Ada panggilan alam, Kak Admin. Saya ke toilet bentar ya, ada Kak, panggilan alam nggak? Oke, Kak. Oke, mungkin kita break sebentar dulu ya. Sambil menunggu Kasya, mungkin kita sharing-sharing dulu untuk mengenai TOEFL ya. Bentar, suaranya bergema ya. Oke, jadi untuk sekilas aja, kayak tadi TOEFL, intinya TOEFL itu ada 3 sesi ya untuk yang ITP. Kalau untuk yang IBT tadi ada 5 sesi. Dan untuk ITP itu hanya ada listening, structure, dan reading. Ya. Dan kalau untuk di yang IBT sendiri ada tambahannya, ada writing sama ada ada speaking ya. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi sambil menunggu Kak Asya. Admin, 15 menit terakhir ini buat reading. Ya.
Yang penting pada ngerasain, jadi tahu bentuk soalnya seperti apa per section. Nah, untuk reading ini biasanya bagian yang para siswa suka mengeluhkan karena udahlah panjang, kemudian mereka nggak cukup waktunya karena baca dari awal. Nah, jadi pertama sekali kalau reading, pastikan kalian baca soal dulu. Bacaan boleh di-skip, baca soal, jadi biar tahu apa yang dicari. Nah, kalau yang satu ini, what aspect? Nah, berarti yang dicari aspek. Nah, what aspect? Aspek apa does the passage mainly discuss? Nah, ketika kita nemu, ya ini nggak hanya reading ya, bisa juga untuk listening. Ya, dialog mainly discuss kalau listening ya. Jadi kalau passage mainly discuss, itu kalian diminta untuk mencari topik bacaan. Nah, kalau kita lihat topik bacaan, itu kita nggak mesti baca semuanya, teman-teman. Ini kan ada berapa paragraf nih? Kalau kita lihat, ada satu, dua, ya, satu, dua, tiga. Jadi ternyata lebih pendek, ya. Kita baca dari kalimat pertama tiap-tiap paragraf. Kak, kalau saya misalnya baca kalimat pertama masih bingung, gimana? Silahkan baca kalimat kedua dan ketiganya. Biasanya udah langsung jelas duduk perkaranya ini paragraf bahas apa. Kalimat utama akan saya tandai dengan warna kuning. Nah, kita lihat. Nah, syarat nyari kalimat utama adalah cari kalimat pertama karena biasanya itu yang paling umum. Kecuali kalau kalimat terakhirnya bentuknya kesimpulan. Nah, itu boleh juga diambil untuk ide pokok per paragraf ya. Karena ini topik, maka nanti ada 3 ide pokok yang kita cari, kemudian kita cari hubungannya, ya, atau koneksinya. Jadi kayak ini bacaan sebenarnya ngomongin apa? Kalau paragraf 1, setelah kita baca, ada keterangan, in the latter part of the 19th century, the direction of expansion in the United States shifted from the countryside to city. Nah, sudah jelas. Yang kalimat pertama, ya, atau paragraf 1 itu membahas tentang ya, ya, expansion, direction, ya, arah perluasan shifted to countryside atau ya, arah dari perkembangan itu pindah ke pedesaan. Nah, itu sudah jelas. Biasanya kalau kalimat pertamanya udah jelas, kalian boleh skip baca kalimat selanjutnya. Gitu. Kemudian yang kedua, less well known is the fact that for every 20 young farmmen, as many as 25 or 30 young farm women move from rural west to the cities. Ya, less well known. Fakta yang tidak banyak diketahui adalah fakta bahwa untuk setiap 20 ya, 20 pemuda, 25 sampai 30 wanita muda pindah dari pedesaan ke kota. Nah, ini berarti fakta yang berlawanan. Ya, fakta yang berlawanan untuk apa? Pindah dari desa ke kota. Gitu. Kalau kita lihat di sini, what explains the greater rates of female migration to the cities? Berarti apa alasan yang menjelaskan besarnya angka perpindahan wanita ke kota? Nah, kalau yang ini baca kalimat penjelasnya aja biar ketahuan jawabannya, alasan pindahnya. Young women were pushed out of the countryside by constricted opportunities. Ya, jadi wanita muda keluar dari desa by constricted. Constricted itu restriktif atau membatasi. Karena adanya pembatasan kesempatan. Jadi memang nggak semuanya dibaca ini ternyata. Cukup menghemat waktu kalau kita baca soalnya dulu. Karena ini nyari topik, berarti kita satuin tadi semuanya tentang perpindahan penduduk ya atau pemuda ya, utamanya perempuan dari desa ke kota.
Berarti ini tentang why young women choose to move from farms to cities. Kenapa wanita muda pindah dari peternakan atau pedesaan ke kota? Itu sebenarnya kalau kita ambil. Jadi kalau topik ya, jangan sampai ada ide pokok dari satu paragraf pun yang ketinggalan. Sampai sini, apakah ada pertanyaan yang mau nanya? Silahkan, monggo. Oke, nggak ada yang nanya, berarti saya lanjut ke nomor 2. Seperti biasa, bacaan skip dulu, soal aja dulu. Kita baca soal the word expansion. Nah, kalau ada closest in meaning, berarti yang ditanya adalah sinonim. Kita biasanya kalau sinonim main tebak aja karena ya satu nggak paham, kedua mepet ya untuk soal-soal lain. Sebenarnya ada cara untuk nebak tapi akurat. Ya, jadi minimal tebakan kita bisa 80-90% benar gitu. Caranya adalah pertama kita cari kata sulit tersebut di bacaan. Ternyata ada. Ya. Ini di bagian expansion ya. Nah, yang ditanya arti expansion. Kita cari dari kalimat yang bersangkutan dulu. Yang kata yang saya tandai merah atau kata sulit, saya anggap kosong dulu. Jadi biar kita menebak lewat konteks kalimat. Ya. In the latter part of the 19th century, pada bagian akhir dari abad ke-19, arah dari titik-titik di Amerika pindah dari desa ke kota. Ya. Kalau masih bingung, kita lihat di sini. Di kalimat kedua. Selama krisis, ya, 10.000 keluarga meninggalkan peternakan dan pindah ke area perkotaan. Bahkan prosperity itu kemakmuran. Kemakmuran memproduksi migrasi dari desa ke kota. Nah, di sini berarti migrasi itu kita dapat nih expansion, jangan-jangan perluasan. Ya, perluasan proporsi penduduk yang dari desa ke kota. Kita mikirnya gitu. Nah, masalahnya mana kata yang paling tepat? Ternyata jawabannya adalah yang yang mana nih kira-kira? Oh, yang change ya. Nah, atau perubahan. Ternyata dari kota ke desa. Oh, bahas tentang perubahan. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan, teman-teman? Oke, kayaknya nggak ada ya. Kemudian nomor ini saya akan kasih soal yang tipe berbeda di nomor 4. Biasanya kalau TOEFL udah ditandain line-nya. Jadi kita nggak usah pusing-pusing nyari line berapa. Langsung ditandain line 4. Atau kalau nggak, kalian cari kata kuncinya. Nah, ini ada kata kunci prosperity. Nah, kalau ada why does the author discuss, itu berarti alasan penulis. Nah, yang namanya alasan penulis, kita harus tahu dulu maksud kalimat atau ide pokok kalimat. Ya, jadi pokok pembahasan kalimat ini sebenarnya arahnya kemana? Baru kita bisa tahu tujuan penulis. Tadi prosperity. Nah, di sini ketemu. Nih, saya tandain merah. Eh, kenapa ini? Bentar ya. Oke. Nah, sebelah sini. Nah, ini ada eventnya teman-teman ya. Jadi kalau ada event, bahkan. Nah, bahkan itu fungsinya adalah untuk mempertegas. Berarti kita harus merujuk pada kalimat sebelumnya juga. Jadi selama krisis, banyak keluarga yang
abandon their farms atau meninggalkan peternakan dan headed for urban areas dan pada pindah ke perkotaan. Bahkan kemakmuran memproduksi migrasi atau perpindahan dari desa ke kota. Nah, berarti di sini fungsinya adalah untuk mempertegas bahwa memang kemakmuran ini adalah salah satu alasan orang pindah dari desa ke kota. Tapi yang mana kira-kira? Ternyata jawabannya, ya, jawabannya adalah yang B, to support the idea. Karena ada eventnya, bahkan. Berarti untuk penegasan. To support the idea that many families were able to stop farming and migrate to the cities. Jadi untuk mendukung atau memperkuat alasan perpindahan keluarga dari peternakan atau desa ke kota. Sampai sini apakah ada pertanyaan teman-teman? Oke, sepertinya nggak ada pertanyaan. Oke, untuk kelas hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih sudah pada datang. Semoga ilmu yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat ketika hari tes. Oke, Kak Ihsan, mungkin ada pesan soal program? Boleh Oh ya, disampaikan? oke, terima kasih Kak Asya atas waktunya pada sore hari ini. Tadi kita udah belajar mengenai materi TOEFL dan tips-tipsnya ya untuk menjawab soal TOEFL. Oke, mungkin sekarang kita pembahasan yang dari kemarin ditanyakan di grup ya, mengenai TOEFL untuk yang IPDN gitu, atau yang mungkin CPNS sama BUMN. Pokoknya untuk mendaftar Sekdin, BUMN sama CPNS. Oke, untuk TOEFL-nya yang terbaru infonya kan katanya dari Wamen boleh menggunakan TOEFL prediction. Gitu ya, jadi nggak harus yang ITP, ITS gitu. Jadi TOEFL itu ada dua jenis ya sebenarnya. TOEFL itu ada ITP dan juga ada TOEFL IBT. Bedanya tadi udah dijelasin sama Akasha di awal. Kalau ITP itu ada tiga seksi, hanya ada tiga section, yaitu listening, structure sama reading. Sedangkan untuk IBT itu lima ya Akasha. Yang IBT itu lima ya. BT, iya 5 indikator semuanya Lima. disebutkan. Untuk IBT ada 5 indikator, ada listening, structure reading, terus ada tambah speaking sama writing ya. Jadi Iya, kalau untuk lima TOEFL hal. IBT itu mirip kayak IELTS 11-12 sama IELTS kayak gitu. Jadi kalau misalnya ditanya Kak lebih sulit ITP apa IBT? Lebih sulit IBT gitu. Karena IBT mirip kayak IELTS. Tuh kalau IELTS itu nanti ada tingkatannya lagi lebih sulit gitu. Kayak gitu ya. Nah, untuk ujiannya itu ada dua, model ujiannya ada dua. Ada CBT, ada PBT. Kalau PBT itu kita pakai kertas, ujian di kertas. Kalau CBT kita pakai komputer. Nah, ada yang nanya kayak, Kak, kalau TOEFL prediction itu apa? TOEFL prediction itu hanya kayak tryout atau simulasi gitu. Jadi kayak hanya prediksi, namanya juga prediction atau prediksi gitu. Jadi TOEFL prediction itu beda sama TOEFL ITP ITS. Ya, kalau TOEFL ITP ITS itu udah TOEFL yang asli, yang real. Itu. Kalau yang prediction itu hanya sebagai prediksi atau tryout atau kayak semacam simulasi kayak gitu ya. Nah, kalau yang di bimbel-bimbel biasanya, yang di lembaga bimbel itu biasanya TOEFL prediction. Itu misalnya kayak ada TOEFL gratis atau TOEFL Akbar yang gratis atau misalnya yang murah, itu namanya TOEFL prediction, bukan yang asli gitu. Karena kalau untuk TOEFL yang asli yang ITP TS itu harganya itu kalau sekarang sekitaran 600 sampai 750 atau 800 gitu. Kalau zamannya abang dulu masih ada yang 450-an. 450 nyampe 750 harganya sekali ujian. Itu zaman tahun 2018 2019. Pokoknya masih tahun belasan lah 2000 belasan gitu. Tapi kalau yang sekarang semenjak pasca pandemi lah itu harganya udah naik gitu. Udah mulai harganya 600-an paling murah gitu. Paling mahalnya 800 kayak gitu untuk yang TOEFL ITP ITS. Nah, semenjak pandemi kemarin itu mulai bisa untuk TOEFL ITP ITS itu online. Jadi nggak harus ujian langsung. Kalau dulu kalau abang nggak ada online, harus datang ke tempat ujian. Kalau sekarang bisa online. Tapi apa dan nanti pakai kayak tools khusus atau kayak Safe Exam Browser. Kayak browser khusus lah buat ujiannya.
gitu. Terus juga device-nya harus memadai, ada ketentuan device-nya, spek device-nya, sama kameranya harus on selama ujian. Selama ujian kamera harus on, terus juga nanti ada verifikasi wajah sama verifikasi identitas gitu. Jadi sebelum ujian kita kayak verifikasi wajah sama ada foto KTP gitu. Jadi nggak bisa dijokiin kalau yang TOEFL ITP ITS. Sedangkan kalau TOEFL prediction masih bisa lah kayak gitu. Seperti ya, ya gitu ya ini. Ini siapa sih yang tanya tadi? Oh, ya, Dinino. Ya gitu ya Dinino. Nah, jadi kalau untuk penyelenggara TOEFL ITP ITS itu hanya beberapa lembaga aja yang kerjasama gitu. Dia hanya sebagai penyelenggara, bukan penyediaannya gitu. Jadi hanya sebagai wadah penyelenggara, sebagai tempat tesnya. Tapi nanti yang menguji ya tetap dari ITS, lembaganya nanti namanya IIEF kalau nggak salah. Tuh, kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya dari yang bimbel-bimbel biasa atau lembaga-lembaga biasa, itu hanya TOEFL prediction. Gitu. Ciri TOEFL prediction itu ya satu, apalagi kalau yang online ya, dia pasti gratis. Kalau TOEFL online itu TOEFL online yang gratis itu mesti prediction gitu. Atau misalnya yang TOEFL harganya di bawah 250 itu mesti prediction, bukan yang ITP ITS kayak gitu. Terus ada pertanyaan lagi? Oh ya, untuk yang sertifikat yang tanya lembaganya resmi apa enggak? Kalau yang lembaganya resmi, itu mesti dia ngeluarin sertifikat gitu. Jadi selama dia bisa ngeluarin sertifikat, insya Allah itu resmi. Tapi nanti dicek lagi di sertifikatnya. Ada SK-nya enggak? Ada nomor SK-nya enggak? Bisa SK Kemenkumham atau SK Dignas. Gitu. Kalau dia nggak ada SK-nya, itu berarti bisa jadi dia ya hanya abal-abal terus sosokan ngeluarin sertifikat gitu. Jadi kalau misalnya kalian tanya, Bang, ini bisa nggak untuk daftar ke kedinasan gitu, buat jadi administrasi, buat bisa administrasi, dilihat dulu sertifikatnya ada nomor SK-nya nggak, SK Kemenkumham atau SK Dignas. Kalau ada SK-nya, insya Allah aman. Nanti tinggal dicek aja di websitenya, terdaftar nggak dia SK-nya gitu, real nggak. Kalau terdaftar dan real, insya Allah aman dan bisa dipakai untuk mendaftar kedinasan administrasi. Gitu ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan mengenai TOEFL? Untuk yang IPD nanti udah boleh pakai prediction ya, jadi nggak harus ITP ITS. Karena kalau kalian pakai yang ITP ITS, itu lama itu. Dia paling cepet tuh keluarnya 2 minggu. 2 minggu paling cepet dan harganya pun mahal gitu. Jadi pakai yang prediction aja. Bang, kalau pakai IELTS gimana? Ya boleh aja, tapi IELTS susah loh. Dan IELTS itu lebih mahal lagi. Sekali tes IELTS itu 2 jutaan gitu. Oke, ada pertanyaan dari Anissa, Dini, Lindi, yang masih bergabung tersisa. Cukup. Oke, aman ya. Udah pada persiapan kan TOEFL prediction-nya? Kalau misalnya masih bingung, masih takut gitu, bisa aja nanti lewat daftar lewat abang ya gitu. Abang juga buka jasa jokinya, tapi hanya joki pengerjaan ya gitu. Jadi nanti misalnya kalian udah nemuin platform nih, ya recordingnya nanti di-share kok di YouTube gitu. Misalnya nanti kalian udah udah mepet nih, udah pembukaan pendaftaran, tapi TOEFL belum siap. Ya udah, nanti tinggal kalian cari aja gitu kan, platform yang menurut kalian murah dan bagus gitu, yang percaya gitu. Kalau abang sih ada beberapa listnya ya, yang tahun kemarin tuh lolos buat CPNS sama BUMN untuk sertifikat TOEFL prediction-nya. Buat peserta administrasi ada beberapa yang lolos, abang kemarin juga jokiin, tuh lolos. Nanti abang ada listnya gitu. Kalau misalnya kalian ada platform yang lain yang menurut kalian, bang ini lebih murah dan lebih simpel atau lebih enak, ya udah kalian daftar di situ. Nanti tinggal kasih aja akunnya ke abang. Nanti abang kerjain gitu. Jadi abang itu hanya sebagai jasa pengerjaannya aja ya, ngebantuin di joki pengerjaannya gitu. Tapi kalau kalian pada takut-takut misalnya,
Bang, saya bingung mau daftar di yang mana gitu. Saya takut salah, gitu kan. Tolong bantu daftarin. Bisa lewat abang gitu. Nanti abang kasih beberapa pilihan. Kalian mau yang mana gitu. Kalau misalnya terserah ke abang, ya udah nanti abang pilihin aja gitu. Yang menurut abang paling worth it lah, paling aman gitu. Yang masih yang paling sering dipakai kayak gitu. Oke, ada lagi yang ingin tanyakan. Jadi udah tenang ya buat yang masalah TOEFL gitu. Untuk yang IPDN dari Pak Wamin udah diinfokan boleh pakai yang TOEFL prediction. Itu nggak harus yang ITP ITS kayak gitu. Gimana ada lagi sebelum abang akhiri? Jadi gitu ya untuk yang daftar mau daftar apa namanya TOEFL pakai yang prediction tanya cari lembaganya resmi apa enggak, dicek dia ada SK Kemenkumhamnya apa enggak atau SK Diknasnya, dicek gitu. Kalau dia ada SK-nya berarti aman. Nanti tinggal dicocokin aja. Terus dicek lagi, kalau misalnya kalian udah punya, bang saya udah punya sertifikat, boleh pakai ini enggak? Kalau misalnya DSK-nya boleh, tapi dilihat sertifikatnya itu expirednya nyampe kapan. Karena sertifikat TOEFL itu hanya berlaku selama 2 tahun. Baik TOEFL Prediction maupun yang TOEFL ITP ITS. IELTS juga sama, hanya berlaku 2 tahun. Itu ya. Nah, saya kalian udah ikut ujian tahun 2021. Ya kan sekarang berarti udah lewat. Gitu. Karena 2 tahun berarti dia cuma berlaku sampai 2023. Sekarang udah 2025. Tuh, kalau misalnya kalian ujiannya di 2023, dicek dulu 2023-nya bulan apa. Kalau bulan Januari, Februari, Maret, ya udah nggak bisa gitu. Tapi kalau 2023-nya di bulan Agustus, September, Oktober masih bisa kayak gitu. Apalagi kalau 2024 masih bisa kok. Tuh. Jadi ya kalau yang kemarin udah pernah ikut ujian TOEFL di tahun 2022 itu tes lagi gitu karena udah nggak berlaku sertifikatnya. Jadi kalian cek dulu di sertifikatnya masih berlaku apa enggak karena masa berlakunya itu hanya 2 tahun. Setelah 2 tahun kalian udah nggak berlaku tuh sertifikat, harus bikin baru ujian lagi gitu. Oke, udah cukup jelas apa gimana? Sebelum abang akhiri atau masih ada pertanyaan atau yang masih bingung? Dari tiga yang masih tersisa. Oke, kalau nggak ada mungkin abang akhiri aja, abang tutup kegiatan Zoom TOEFL pada sore hari ini ya. Nanti untuk record Zoom, insya Allah abang upload di YouTube agak maleman ya. Karena malam ini abang mau ada tahun baruan Hijriah, pas malam Jumat gitu. Oke, nah kalau yang ada pertanyaan lagi, abang akhirin. Terima kasih kepada para peserta yang telah hadir dari awal sampai akhir. Semoga informasi yang diberikan bermanfaat buat semuanya dan dapat diterima dengan baik. Nanti kalau masih ada yang bingung atau ada pertanyaan, bisa japri abang aja ya di WA gitu. Udah punya nomornya kan? Atau enggak chat aja adminnya itu yang di grup IPDN itu. Oke, cukup sekian dari abang. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sama Bang, makasih Bang. Ya, Makasih. sama-sama.